Ketika dunia mulai meragukan kekuatan dolar Amerika, euro mulai bergerak. Tidak perlahan, tidak ragu-ragu, tapi dengan sebuah serangan yang memaksa market kembali menembus satu level demi level. Buyer mengambil kendali, momentum meningkat, dan sekarang harga telah tiba di sebuah wilayah yang jauh lebih berbahaya. Apakah euro akan melanjutkan perjalanannya menuju level tertinggi berikutnya? Atau inilah tempat ketika semua kenaikan itu berakhir? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan EUR/USD dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Hari ini, perhatian market tertuju pada data flash PMI. Dan untuk market ini bukan sekedar agenda ekonomi biasa, karena kita akan mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi aktivitas bisnis di Eropa, dan kemudian Amerika Serikat, data manufacturing PMI dan services PMI. Dua sektor yang bisa memberikan gambaran awal tentang apakah ekonomi sedang berekspansi atau mulai kehilangan momentum. Dan disinilah pertarungannya menjadi sangat menarik. Bayangkan skenario pertama. PMI Eropa keluar lebih kuat dari ekspektasi, sementara PMI Amerika justru melemah. Dalam situasi seperti ini, narasi market akan mendapatkan bahan bakar baru. Ekonomi Eropa terlihat lebih kuat, ekonomi Amerika terlihat mulai melambat. Dolar berpotensi kembali tertekan dan buyer bisa mendapatkan alasan untuk melanjutkan serangan. Tetapi sekarang balikan ceritanya. PMI Eropa mengecewakan, sementara PMI Amerika justru keluar kuat. Maka dolar bisa mendapatkan alasan untuk bangkit, imbal hasil bisa kembali bergerak naik. Ekspektasi terhadap kebijakan Federal Reserve bisa berubah, dan market yang sebelumnya naik begitu cepat bisa menghadapi koreksi yang sama cepatnya. Inilah mengapa hari ini kita tidak boleh menjadi trader yang hanya melihat angka. Kita harus melihat data aktual dibanding perkiraan. Kita harus melihat bagaimana market bereaksi, dan setelah itu baru kita melihat apakah harga memberikan konfirmasi. Karena dalam trading, data adalah katalis, tetapi harga adalah hakim terakhir. Analisa teknikal. Pada struktur market saat ini, masih menunjukkan kecenderungan bullish. Mari kita mundur sedikit. Sebelum rally besar terjadi, harga bergerak dalam sebuah wilayah konsolidasi. Sekarang lihat struktur setelah breakout. Higher high, higher low, dan higher high berikutnya. Inilah bahasa market. Selama struktur ini belum rusak, buyer masih memiliki alasan untuk memegang kendali. Dan kita bisa melihat EMA pada chart juga mendukung cerita tersebut. EMA cepat bergerak di atas EMA yang lebih lambat. Keduanya mengarah ke atas. Harga sebelumnya bergerak jauh di atas struktur rata-rata. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish memang nyata. Inilah medan perang pertama. Area resistance di 1,1710 hingga 1,1750. Area ini sangat penting karena harga sudah mendekati wilayah tersebut. Tetapi ingat, breakout bukan berarti hanya wick yang menembus level. Dan idealnya, retest yang menunjukkan bahwa resistance lama sudah berubah menjadi support baru. Jika semua itu terjadi, maka peluang menuju area yang lebih tinggi terbuka. Dan inilah zona besar berikutnya, zona supply di 1,1770 sampai 1,1820. Disinilah trader harus menjadi jauh lebih berhati-hati, karena semakin dekat harga menuju supply, semakin tinggi berpotensi munculnya rejection. Sekarang kita turun ke bawah. Jika harga melakukan pullback, area support di 1,1610 sampai 1,1570 menjadi wilayah penting untuk diperhatikan. Ini tempat kita ingin melihat apakah buyer masih bersedia mempertahankan struktur. Di bawah support, terdapat zona demand utama di 1,1560 sampai 1,1510. Zona ini memiliki peran yang jauh lebih besar, karena inilah salah satu fondasi dari pergerakan bullish sebelumnya. Selama harga berada di atas wilayah ini, struktur bullish yang lebih besar masih memiliki dasar. Tetapi jika harga berhasil breakdown, menerima harga di bawah demand, dan struktur berubah dari higher low menjadi lower low,
maka kita harus siap mengubah narasi. Karena market tidak peduli apa bias kita sebelumnya. Market hanya peduli siapa yang menang sekarang. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mampu menembus resistance 1,1710 secara valid, idealnya market melakukan retest dan buyer mempertahankan level. Maka momentum baru bisa terbentuk. Target pertama, 1,1750. Target kedua, 1,1770. Target ketiga, 1,1820. Jangan membiarkan FOMO mengambil keputusan. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance, lalu terjadi rejection dan harga bergerak turun, menembus support 1,1610, maka tekanan bearish berpotensi mendominasi. Target pertama, 1,1570. Target kedua, 1,1560. Target ketiga, 1,1510. Ketika data mulai menceritakan kisah yang sama, disitulah probabilitas menjadi lebih menarik. Dan pada akhirnya, trading bukan tentang menjadi orang yang selalu benar. Bukan tentang menebak puncak, bukan tentang menebak dasar, dan bukan tentang mengetahui masa depan. Trading adalah tentang membaca informasi, membuat skenario, dan disiplin menunggu market membuktikan arahnya. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.